Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik pada hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang buku Tanah yang Dipatok Allah. Telah hadir bersama kita Bapak Kurnia Dani. Selamat pagi Mas Budi. Sehat ya Pak Kurnia ya. Selamat pagi Pak Jatnika. Selamat pagi Mas Rizky, selamat pagi pemirsa semua. Iya, luar biasa, kayaknya cerah hari ini ya Pak. Ya, puji Tuhan hari ini cerah. Baik, selamat pagi juga untuk Mas Riki. Selamat pagi Om Rizky, Ya, selamat sehat pagi ya semuanya, sehat puji Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita secara khusus akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para pemirsa kita yang sebelumnya belum sempat kita tampilkan atau kita perbincangkan bersama para narasumber kita. Jadi hari ini kita akan coba untuk membahas agar semuanya tuntas terjawab sehingga rasa penasaran dari Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian itu bisa terjawab di dalam sesi pada pagi hari ini. Sesi ini akan terbagi menjadi 3 segmen. Jadi nanti kita akan membuat segmen yang berhubungan dengan topik-topik yang akan dibahas. Pertama tentang topik-topik yang berhubungan dengan teknis. Yang kedua topik-topik yang berhubungan dengan perkembangan dan dinamika bergereja. Dan topik yang terakhir sifatnya akan umum. Nah, ini kami kelompokkan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para pemirsa. Jadi silakan tetap di kanal ini dan kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Baiklah, untuk yang pertama saya akan ke Pak Kurnia dulu. Jadi kalau saya bisa rangkum dari pertanyaan yang telah disusun oleh pemirsa kita, di sana ada pertanyaan tentang penyusunan buku ini, gitu ya Pak. Jadi buku ini lebih fokus kepada tahun 1995 sampai tahun 2020. Tetapi ada juga di bagian buku itu yang berbincang atau menjelaskan tentang saat-saat awal berdirinya gereja Kristen Pasundan, khususnya di Bogor. Nah itu kenapa Pak? Bisa diterangkan? Ya, terima kasih Mas Rizky, para pemirsa sekalian. Pertama, harus kita syukuri bahwa kepindahan gedung gereja dari Surya Kencana ke Ahmad Yani berjalan dengan mulus, puji Tuhan. Dan pertama harus kita akui juga bahwa sejak di Ahmad Yani ini, ada beberapa penambahan jumlah jemaat yang disebutlah jemaat baru di sekitar Jalan Ahmad Yani ini. Nah itu sebabnya kami berpikir juga, alangkah baiknya kalau jemaat yang generasi baru atau jemaat yang baru juga memahami secara sepintas dulu sejarah berdirinya Gereja Kristen Pasundan secara umum. Jadi kami berpikir ini pentingnya ada penjelasan singkat tentang bagaimana sejarah Gereja Kristen Pasundan itu berdiri. Bukan hanya di Bogor, tapi di GKP secara umum. Ya, jadi kesimpulan kami sebagai penulis merasa perlu memuat kisah sejarah awal jemaat mula-mula orang Sunda dibaptis dan berkembang menjadi jemaat kemudian mandiri pada tahun 34. Itu kurang lebih Mas Rizky maksud dan penjelasannya. Baik, ini ada lanjutan pertanyaan ya. Boleh, silakan. Jadi bagaimana kesepakatan para penulis ketika menyusun buku ini? Bisa dijelaskan? Ya, memang kesepakatan dalam arti periode dulu ya. Dalam arti ada periode, kita sebutnya seri ya, bukan periode. Ada seri 1 dan seri 2. Perlu kami jelaskan juga bahwa seri yang terbitan yang sekarang ini adalah seri kedua. Seri kedua itu dimulai dari tahun 1995 sampai ke 2020. Artinya sejak hingga pindah di Ahmad Yani sampai sekarang. Seri yang pertama adalah sejak awal baptisan pertama di Bogor, itu kurang lebih tahun 1872, sampai ke masa terakhir di Jalan Surya Kencana, kurang lebih tahun 1994. Itu yang akan ditulis berikutnya. Itu kesepakatan tim penulis juga bersama dengan majelis jemaat pada waktu itu. Itu dari segi pembabakannya ya, pembabakannya begitu.
Kurang lebih begitu ada segi pembabakannya. Baik, jadi sudah ada pembabakan atau istilahnya periodisasi dari sejarah-sejarah yang dibangun dalam buku ini begitu ya. Nah, ini mungkin perlu juga dijelaskan kepada pemirsa kita. Ini ada lagi pertanyaan yang muncul, meskipun mungkin sudah pernah dijelaskan dalam sesi sebelumnya. Secara khusus bagaimana para penulis itu akhirnya memilih judul buku ini Tanah yang Dipatok Allah. Ya, betul sekali. Terima kasih. Dari Tanah yang Dipatok Allah itu sendiri, kami terinspirasi dari surat Paulus sebetulnya kepada jemaat di Korintus ya. Jadi dalam 2 Korintus 10 ayat 13 disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa kami memang tidaklah bermenggah untuk tanah yang tidak Allah patok untuk kami. Jadi kesempatan yang baik ini ya Mas Rizky, kita boleh menjelaskan apa maksud judul itu. Ini betul sekali, ini banyak pertanyaan. Kenapa judul itu yang ditulis, kenapa kata-kata itu yang dipilih. Tanah yang dipatok Allah, memang kami kutip dari kalimat Rasul Paulus, dan kami memberikan sebuah penekanan, pemaknaan ulang, atau sebutlah memaknai bahwa tanah di Jalan Ahmad Yani ini secara teritori, ini memang disediakan oleh Allah. Ketika kepindahan dari Jalan Surya Kencana ke Ahmad Yani itu berjalan dengan mulus. Ini puji Tuhan. Namun demikian, kita tidak hanya bicara soal letak geografis atau teritori. Kita menekankan bahwa, kita mensyukuri bahwa inilah tanah yang dipatok Allah, maksudnya inilah pelayanan yang diberikan Allah kepada GKP Jemaat Bogor. Inilah ruang lingkup pekerjaan pelayanan yang dianugerahkan kepada GKP Jemaat Bogor. Sekali lagi mengutip Rasul Paulus juga, jadi kita tidak perlu bermegah ataupun menjadi silau dengan pelayanan yang tidak dipatok untuk kita. Karena masing-masing gereja, kami yakini Allah sudah patok tanahnya masing-masing. Begitu kurang lebih ide gagasannya. Baik, itu semoga mencerahkan dan juga memberi tambahan pengetahuan buat para pemirsa yang penasaran mengapa judul buku ini Tanah yang Dipatok Allah. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan buat Pak Kurnia dan rekan-rekan semua. Dalam penjelasannya tadi disebutkan bahwa akan ada buku lanjutan, ya. Gitu ya. Nah, bagaimana persiapan untuk buku lanjutan yang digagas atau nanti akan coba untuk dirangkum dari berbagai macam data informasi yang dimiliki oleh para penulis gitu ya, dan bagaimana nanti rencana untuk penulisannya, apakah sudah ada sampai ke sana atau bagaimana Pak? Baik, memang dalam ketika kita menyusun yang seri kedua ini juga ya, sedikit banyak, bukan sedikit banyak ya, banyak kali juga kita membahas sejarah GKP pada GKP Bogor sebelum era tahun 1095. Namun kesimpulan kami, ketika dokumen itu cukup banyak sebetulnya dokumen, dan inilah persoalan lain, mayoritas itu berbahasa Belanda. Nah, ini pernah kami juga ke perpustakaan ya, Mas Rizky ya, kita ke perpustakaan Sinode, kita temukan beberapa dokumen penting, hanya sayang memang masih berbahasa Belanda, dan ini perlu proses penerjemahan. Itu satu. Yang kedua, mengenai sejarah GKP Bogor di periode sebelum 95, artinya periode zaman Belanda itu ya, zaman sending dulu, tidak bisa tidak, itu akan berkaitan dengan jemaat-jemaat lainnya. Misalkan dulu Bogor disebut resor ya, mungkin kalau sekarang kurang lebih klasis begitu. Resor Bogor itu mencakup Gunung Putri, Ciglam, Jonggol, dan Depok. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi keterikatan itulah yang kita harus lihat juga. Ya, persiapan-persiapan tadi, kita harus melihat juga bagaimana di Bogor pada tahun 1872, bagaimana di Gunung Putri, bagaimana di sekitarnya, di Jonggol dan Ciglam. Itu akan berpengaruh. Jadi persiapan kami memang cukup berat, jujur. Tidak hanya melihat GKP Jemaat Bogor saja, tapi melihat gereja-gereja terdekat sebagai satu bagian atau satu kesatuan perkembangan di situ. Oke, berarti saya simpulkan masih memerlukan dukungan para pihak ya. Pasti, betul. Gitu ya. Dan satu lagi boleh saya tambahkan ya, mungkin narasumber dalam arti narasumber hidup itu pasti sudah lebih kesulitan kita ya. Tinggal beberapa saja yang masih bisa kita hubungi sebagai narasumber yang masih ada
pelaku sejarah pada zaman itu. Terima kasih. Baik, buat para pemirsa di rumah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kurnia, jadi dukungan dari Bapak, Ibu, dan para pemirsa sangat diperlukan, karena buku ini bukan buku terakhir dari sejarah yang kita buat, PKP Bogor, tapi masih akan ada buku sejarah lanjutannya. Nah, buat Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semuanya, khususnya mungkin yang memiliki data, informasi, foto, bahkan yang juga bisa membantu tim penulis sejarah, khususnya dalam bahasa asing, dalam hal ini bahasa Belanda, kami mengundang untuk terlibat nanti ke depannya untuk membantu tim sejarah. Baik, untuk sesi ini kita akan akhiri di sini. Setelah teaser, nanti kita akan diskusi dan berbincang lagi untuk topik-topik yang lebih menarik. Stay tune.
Baik, kita berjumpa lagi dalam lanjutan bincang-bincang kita tentang tanah yang dipatok Allah. Dalam sesi ini kita akan coba untuk melihat pengalaman para penulis saat mereka mencoba untuk membuat lintasan konstruksi sejarah. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Jatnika ya. Jadi ketika kita menyusun sebuah buku sejarah, bagaimana metode yang digunakan oleh para penulisnya? Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi memang yang kita lakukan di awal adalah menyusun metodologi penulisan. Karena ini harus sepakat dulu, kita mau menulis seperti apa. Dan ada satu hal yang menarik, buku sejarah tuh biasanya menuliskan periodisasi. Periode A, periode B, periode C. Tapi kita ingin merangkum suatu sejarah ini bukan berperiodisasi, tapi berdasarkan dinamika yang terjadi di dalam khususnya dinamika pelayanan di GKP Jemaat Bogor. Jadi bukan periode pendeta A, B, bukan periode majelis periode 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi ada apa di sana? Dan satu hal yang kita sepakati supaya tulisan ini menarik, kita ingin menuliskannya seperti menulis novel. Orang membacanya tidak seperti membaca buku sejarah, tapi membaca buku suatu cerita yang menarik, yang mungkin dia juga tertarik karena di dalamnya adalah ada mereka. Karena buku sejarah ini adalah bukan sejarah 1-2 orang, tapi kalau kita lihat periode 95, periode 2020, kalau kita mau lihat sebenarnya adalah sejarah semua jemaat. Ini bukan sejarah 1-2 orang saja, sejarah semua jemaat. Anak-anak yang baru dibaptis itu bagian dari sejarah. Orang-orang tua yang sekarang aktif di lansia, yang dulu juga aktif di pelayanan, mereka adalah bagian dari sejarah. Ini yang akan kita susun, sehingga buku ini menarik untuk dibaca, karena di situ adalah bagian dari masing-masing jemaat. Mungkin di sana ada terlihat bahwa ada kekurangan suatu materi, suatu cerita yang terlupakan. Menurut saya ini suatu hal yang wajar. Karena memang kita tidak mungkin menuliskannya secara detail satu persatu sejarah ini, tapi sebisa mungkin kita rangkum semua kejadian, semua peristiwa, semua dinamika pelayanan yang terjadi di GKP Jemaat Bogor, ini semua kita rangkum, kita jadikan suatu cerita yang menarik untuk kita semua. Demikian Mas. Baik, terima kasih atas keterangannya Pak Jatnika. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sejarah itu bukan berdasarkan kepada waktu, tetapi bagaimana penyertaan Tuhan dalam kegiatan berjemaat di Gereja Kristen Pasundan. Nah, tadi ada juga kutipan yang saya coba untuk simpulkan dari pernyataannya Pak Jatnika, bahwa dalam membuat buku sejarah, coba untuk menghimpun, merangkum dari berbagai macam cerita dari para pelaku sejarahnya. Nah, di sini saya mau bertanya dulu kepada Pak Jatnika ya. Waktu tim penyusun sejarah ini mencoba untuk merangkum atau untuk menginterview, katakanlah demikian ya, kira-kira ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik pada saat Bapak dan Mas di sini untuk diungkapkan kepada para pemirsa kita? Iya, banyak. Karena memang pertama tidak semua pelaku sejarah ini masih ada. Yang kedua, mereka yang masih ada tapi sudah sangat sepuh. Yang ketiga, mereka pelaku sejarah ini mereka tahu peristiwa tapi banyak lupanya. Ini sangat kita maklumi. Banyak lupanya, gimana ya dulu, lupa saya. Nah ini, tapi kita memang tidak 1-2 orang yang kita
sebagai narasumber kita banyak orang, jadi banyak sumber. Satu hal yang penting adalah bagaimana narasumber ini mengungkapkan apa yang mereka tahu pada saat itu, apa yang mereka rasakan, kemudian hal-hal apa yang menjadi satu hal yang positif, yang mungkin pembelajaran buat kita saat ini, khususnya buat nanti anak-anak yang menjadi penerus, generasi penerus di gereja ini. Jadi itu. Jadi kita sebenarnya pengen wawancara seseorang, tapi jadi malah datangnya kita bercanda. Kita bercanda karena dia banyak nggak taunya. Karena saking sepuhnya banyak nggak taunya, kita akhirnya bercanda. Dan kemudian beruntung yang bersangkutan masih punya dokumentasi berupa foto dan sebagainya. Itu yang kemudian kita ambil, kita jadikan suatu dokumentasi di dalam buku sejarah kita. Sementara itu, Pak. Nah, ini menarik ini. Jadi ini terkait dengan metodologi dalam penyusunan buku sejarah Tanah yang Dipatok oleh Allah. Nah, mungkin nanti saya akan bertanya kembali dari pengalamannya Pak Kurnia ya. Nah, ketika kita jumpai para pelaku sejarah yang kemudian lupa, mungkin sebagian sudah tidak lagi ada dalam ingatan begitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk melakukan klarifikasi dari sejarah yang jadi seperti itu. Jadi sudah nyatakan bahwa sejarah itu kan bukan sejarah perorangan, tapi tentu saja dia juga harus diverifikasi gitu ya. Atau istilahnya dalam metodologi itu ada triangulasi kebenaran sejarah. Nah, itu bagaimana? Kalau kita jumpai seorang pelaku sejarah yang kebetulan lupa, karena ini kan memang suatu berhubungan dengan yang ada dalam memori kita begitu ya. Kalau seperti itu bagaimana tuh? Ya betul. Saya sebetulnya tadi sudah disampaikan Pak Jatnika ya, ketika memang narasumber kami, kita berusaha untuk mencari narasumber yang tidak tunggal. Artinya ketika satu narasumber ada satu hal yang kita tidak bisa dapatkan informasinya karena berbagai hal, antara lain lupa, mungkin kita harus cari atau kita bandingkan dengan keterangan dari narasumber yang lain. Beberapa kali penulis mengalami hal itu dan ini sangat membantu. Satu misal, dulu ketika kami menulis, kami pernah menanyakan bahwa apa tugas majelis pada periode yang cukup lama gitu ya. Bapak A ini tugasnya sebagai apa ya? Mungkin jawabannya agak geli ya, kita pengen ketawa juga. Saya lupa, pokoknya dia yang mengurusin pernikahan aja. Kita harus berpikir ya, apa majelis yang bertugas pernikahan itu apa? Ya, jadi kita harus bandingkan dengan teman-teman seangkatannya, itu kira-kira apa jenis bidang pelayanannya. Tapi dengan tadi ya juga yang sudah lupa karena sepuh misalkan, bersyukur kita ada dokumen foto, itu juga menolong. Beberapa bagian dari foto itu bisa kita sebetulnya bisa kita simpulkan ini peristiwa apa, bandingkan dengan orang-orang yang ada di foto tersebut, siapa saja yang ada di foto tersebut, berarti ini periode apa, sedang apa, itu kita bisa akhirnya mencari konfirmasi lagi ke orang-orang yang ada di foto itu. Kurang lebih seperti itu ya menurut kami, pengalaman kami ya. Baik, jadi verifikasi ya, konfirmasi menjadi penting untuk para penulis buku sejarah agar kemudian sejarah itu lengkap untuk dijabarkan atau dikonstruksi sehingga menjadi sebuah buku sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini satu pertanyaan ya kepada Mas Riki ya, masih dalam konteks penyusunan buku Tanah yang Dipatok oleh Allah. Nah, Mas Riki di dalam tim itu tugasnya apa? Dari awal ketika pertama kali aku diajak untuk ikut dalam tim ini oleh Om Kun waktu itu, aku bilang begini, Om, aku banyak nggak taunya gitu. Kalau aku masuk ke sini, aku pasti jadi bejana kosong. Berbeda dengan Om Kun dan Om Iko yang kalau untuk dalam cerita mengenai dari tahun 95 sampai sekarang, banyak peristiwa-peristiwa di mana Om Kun dan Om Iko itu memang
terlibat langsung menjadi pelaku sejarah di dalamnya. Gitu. Ya, jadi di sini aku berusaha dalam bagian bahasan-bahasan tertentu ya, berusaha meminimalisir manakala terjadi subjektivitas. Karena di sini aku yang paling kosong, gitu loh. Di sini Om Kun dan Om Iko dalam bahasan-bahasan tertentu banyak yang sebenarnya sudah tahu, gitu. Dan aku yakin ketika mereka mewawancara ada konflik batin, gitu. Di satu sisi mereka udah tahu, gitu. Tapi apakah yang diketahui itu adalah kebenaran mutlak? Apalagi ketika kemudian apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran berbenturan dengan apa yang diutarakan oleh si narasumber. Nah, di situ aku memposisikan diri untuk sebisa mungkin meminimalisir subjektivitas dalam penulisan. Gitu. Baik, terima kasih Mas Riki. Jadi ini menarik sekali. Mas Riki masih muda dan mungkin punya tanda kutip jarak gitu ya dengan para pelaku sejarah. Tetapi dengan cara demikian itu menjadi bagian untuk melakukan konfirmasi dari sejarah yang coba direkonstruksi oleh tim Napaktilas GKP Jemaat Bogor. Oke, tahan dulu ya Mas Riki ya, nanti saya akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Baik, pemirsa, jadi tadi kita sudah berbincang dengan tim penulis buku ini dan menarik bagaimana pengalaman-pengalaman para penulis ketika mengerjakan buku sejarah ini. Buku sejarah GKP Jemaat Bogor, untuk diketahui, itu sudah digagas sejak tahun 1996. Jadi memang sudah terhimpun ide dan mungkin juga dokumen-dokumen yang siap untuk dibaca ulang oleh para penulisnya. Nah, jadi untuk para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, penjelasan dari tim sejarah tadi itu cukup sangat mencerahkan kita bahwa dalam menulis buku sejarah, selain melakukan interview atau wawancara, tapi juga mencoba untuk merefer dari berbagai macam dokumen sebagai alat verifikasi dari sejarah itu sendiri. Oke, baik, tetap di kanal ini karena setelah ini kami akan berbincang yang lebih seru tentang berbagai topik yang terkait dengan tanah yang dipatok oleh Allah, dan sekaligus saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para pemirsa. Stay tune.
Para pemirsa, kita berjumpa lagi dalam lanjutan sesi talk show dari buku Tanah yang Dipatok Allah. Dalam segmen ini, saya akan membacakan pertanyaan dari pemirsa kita yang diajukan lewat sosial media. Pertanyaannya adalah, mohon diceritakan bagaimana dinamika pelayanan setelah berpindah ke Jalan Ahmad Yani. Nah, ini menarik pertanyaannya, Pak Jatnika. Bisa diceritakan kira-kira bagaimana dinamika berjemaat, baik itu di aras majelis atau komisi kategorial gitu ya, atau yang berhubungan dengan para pihak yang ada di luar Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Silakan. Ya, baik. Makasih Mas Rizky. Menarik sekali kalau kita mau melihat dinamika perjalanan pelayanan jemaat GKP Bogor. Begitu banyak jemaat yang aktif, yang sepertinya ingin berlomba-lomba melakukan pelayanan yang terbaik bagi jemaat GKP Bogor. Jadi kalau kita lihat perkembangan pelayanan dari 95 sampai saat ini itu sangat luar biasa. Dari 3 komisi menjadi 11 komisi, ya 11 komisi ya, 6 kategorial dan 5 non kategorial, kemudian ditambah dengan adanya pengurus sektor, kemudian ditambah dengan tim-tim pelayanan yang saat ini ada 7 tim pelayanan. Ini luar biasa sekali, karena kalau dilihat dari sisi jumlah jemaat sebenarnya relatif kecil dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain, tapi Tuhan menempatkan kita di sini di Ahmad Yani ini, kita didekatkan dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jadi depan, belakang, kiri, kanan itu kita dikelilingi oleh masyarakat sekitar kita, dan puji Tuhan kita bisa bersinergi dengan mereka. Kita melakukan pelayanan bersama dengan mereka. Itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau Pak Kun katakan tadi tanah yang dipatok Allah, itu sebenarnya dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita Tuhan tempatkan kita, pelayanan kita, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan kegiatan kebersamaan dengan masyarakat sekitar. Tentunya kita membuat program-program yang positif, yang bisa kita lakukan bersama dengan masyarakat sekitar. Ini terbukti, Mas Rizky ya, Gereja Kristen Pasundan ini apapun yang dilakukan oleh masyarakat, kita ikut ambil bagian di dalamnya. Bahkan saat ini ada salah satu warga jemaat pemuda yang juga ikut ambil bagian sebagai pengurus Karang Taruna. Nah, dari pertemanan tersebut, dari hubungan tersebut, kita melakukan pelayanan bersama. Kita bersih Ciliwung, kita kemudian kalau Lebaran bahasa Ramadan, kemudian bagi-bagi takjil, bahkan buka bersama dengan Karang Taruna, anak-anak Karang Taruna di gereja ini. Dan banyak hal lain yang kita lakukan, bahkan kita juga Komisi Kesehatan dan Sosial itu bersama dengan jemaat dan dengan Karang Taruna melakukan pengobatan gratis bagi masyarakat di sekitar wilayah tanah serial ini. Kita sudah melakukan kurang lebih 3 atau 4 kali pengobatan gratis. Sementara itu, Mas Rizky. Baik, terima kasih. Yang saya bisa tangkap dari penjelasannya Pak Jatnika adalah ketika gedung gereja berpindah ke Jalan Ahmad Yani, ternyata berkembang juga pelayanan. Tidak hanya pelayanan di dalam, tetapi juga yang berada di luar. Saya rasa itu bagian dari inklusi dari pelayanan yang dilakukan di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Nah, ini menarik nih ketika kita melihat bahwa ada pelayanan-pelayanan yang bersifat inklusif, menjangkau para pihak yang ada di luar. Saya mau tanya sama Mas Riki ya, jika dibandingkan
antara di Jalan Ahmad Yani dengan dulu di Jalan Surya Kencana, apa sih bedanya gitu ya? Kenapa kemudian di Ahmad Yani lebih punya peluang untuk menjalankan pelayanan yang sifatnya inklusif atau inklusif? Silakan. Jadi kalau kita lihat ke belakang ketika Jemaat GKP Bogor masih bergedung di Jalan Surya Kencana, di sana itu bisa dibilang saat itu gitu ya, nyaris menjadi pusat ekonomi di Bogor. Itu menjadi lingkungan bisnis daerah Surya Kencana itu. Ketika kita pindah ke Jalan Ahmad Yani, kita lebih punya peluang untuk berdiakonia, untuk bermarturia, tidak hanya ke dalam tapi juga keluar. Dan ini tentunya menghilangkan kesan gereja yang tadi memiliki sifat eksklusif menjadi inklusif. Kita bisa keluar bercengkrama dengan tetangga-tetangga sekitar lewat kayak bazar Ramadan dan bersih-bersih kali Ciliwung. Ya pokoknya kita bisa keluar dari kesan gereja adalah Menara Gading lah. Gitu. Baik, jadi memang ini adalah salah satu esensi mengapa buku ini berjudul Tanah yang Dipatok Allah. Ketika kita menyatakan tanah itu bukan hanya sekedar lokasi, tetapi bagaimana kita bisa membangun relasi. Esensi berjemaat itu juga dinyatakan lewat bagaimana pelayanan yang telah dilakukan. Nah, tadi ini menarik nih. Kita tadi bicara tentang diakonia, gitu ya. Saya mau ke Pak Kurnia ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin saya rasa bisa nyambung dengan hal ini. Para penulis sejarah mohon dijelaskan bagaimana konteks gereja saat ini ketika sedang ada pandemi COVID-19. Nah, ini saya rasa menarik nih ya, ketika mulai banyak yang terdampak dengan COVID-19 gitu ya. Kemudian bagaimana gereja mampu beradaptasi atau membangun supaya fungsi dan konteks gereja itu selalu relevan dalam kondisi apapun. Silakan, Pak. Ya baik, kalau buku Tanah yang Dipatok Allah ini memang konteksnya dari 95 sampai 2020 dan penulis sepakat ada batas waktu yang disepakati untuk akhir dari 2020-nya sampai mana. Waktu itu kami putuskan sampai bulan Agustus ya, bulan Agustus 2020. Artinya kalau kita bicara bulan Agustus itu pandemi sudah mulai, karena pandemi dimulai sekitar Februari ya, Maret. Nah di situ kami bersyukur mempunyai kesempatan menuliskan beberapa peristiwa awal pandemi itu terjadi dalam buku Tanah yang Dipatok Allah tersebut. Jadi yang kami sempat tulis adalah ketika gereja harus kemudian menyikapi sebuah kenormalan baru ya, atau situasi yang baru, bagaimana pemerintah sudah membuat pernyataan mengurangi semua kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Dan itu otomatis gereja kena pengaruh atau kena dampaknya. Karena rumah-rumah ibadah adalah salah satu tempat di mana kerumunan massa itu terjadi. Maka kami sempat mencatat bahwa keputusan majelis jemaat pada bulan Maret tersebut di kebaktian reguler ditiadakan atau dihentikan untuk sementara, kemudian diganti dengan kebaktian yang sifatnya daring atau dalam jaringan. Artinya kebaktian yang kemudian direkam terlebih dahulu, kemudian diupload melalui media sosial, dan jemaat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Itu sempat kami catat. Dan hal menarik juga ketika pemuda pada awal-awal pandemi juga membuat sebuah terobosan, kurang lebih begitu, bagaimana sebuah kegiatan tidak boleh terhenti, dan pemuda sudah membangun podcast kalau saya tidak salah, jadi sudah beberapa kali boleh dibilang menjadi penggantinya kebaktian pemuda atau menjadi pengganti pemahaman Alkitab atau PA-nya pemuda. Maka podcast itu dilakukan. Ini menjadi kurang lebih menjadi solusi yang sangat tepat pada waktu itu. Bahkan saya sempat komentari juga, ini bukan cuma solusi, ini adalah sebuah langkah menyikapi perubahan zaman. Zaman ini sudah berubah, jadi kita tidak bisa mengandalkan hal-hal yang sifatnya tradisional atau yang hanya konvensional begitu dan begitu terus. Jadi pandemi ini, kalau menurut catatan yang sempat kami tulis ini, juga mendorong gereja untuk berubah, menyikapi hal-hal yang baru. Baik, jadi tadi untuk yang bertanya, COVID-19 dan pandemi ini juga
ditulis di dalam buku Tanah yang Dipatok Allah, dan itu para penulis coba untuk melihat bahwa kejadian ini adalah kejadian yang juga disikapi dalam tata layanan gereja. Jadi para penulis menyatakan bahwa bagaimana kebaktian yang sebelumnya bersifat tatap muka langsung, kemudian menjadi kebaktian daring. Nah, ini rasanya baru pertama kali ya, Pak Kurnia ya, gereja kita secara rutin kemudian menjadi berubah kebaktiannya dari kebaktian tatap muka menjadi kebaktian daring, begitu ya. Betul. Jadi kalau boleh kami tambahkan, meskipun ini tidak semuanya tercatat dalam buku Tanah yang Dipatok Allah, bahwa perkembangannya betul, bahkan kebaktian rumah tangga pun sekarang berbentuk online, ya, artinya daring tadi. Bahkan komisi-komisi kategorial atau kaum-kaum di dalam jemaat ini juga melakukan kebaktian-kebaktian yang bersifat daring tadi. Saya pikir sekali lagi saya mau katakan ini mungkin bukan hal yang menjadi keharusan, tapi ini akan menuntun kita, memang zaman menuntut kita begitu. Siapa tahu mungkin kalau sudah pandemi ini selesai, saya pikir kegiatan daring ini akan terus berlanjut, bukan harus berhenti, bukan. Begitu kurang lebih. Baik, yang saya bisa simpulkan, situasi itu tidak melemahkan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh jemaat GKP Bogor, tapi model-model pelayanannya yang harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Nah, ini mungkin saya mau tanya lagi kepada Pak Jatnika, kalau terkait dengan diakonianya sendiri gimana pada saat ini? Karena ada juga yang bertanya, apakah model-model layanannya kemudian berubah atau dihentikan, atau tetap berlanjut begitu ya? Mungkin yang ditulis juga di dalam buku ini. Iya, ternyata diakonia di masa pandemi ini nggak berhenti, malah lebih banyak karena dampak dari COVID-19 ini luar biasa. Ini berdampak kepada semua orang, semua warga dimanapun dia berada, sehingga banyak jemaat dan masyarakat lingkungan sekitar kita merasakan dampak ini. Jadi gereja yang menarik di sini, gereja tidak menutup mata terhadap kondisi seperti ini. Kebersamaan jemaat terus dipupuk, dilakukan untuk kita saling membantu terhadap jemaat yang kena dampak terhadap COVID ini. Jadi banyak sekali paket yang kita lihat, paket yang disalurkan yang dikoordinir oleh Komisi Kesehatan dan Sosial itu lebih banyak dari yang sebelumnya malah, baik untuk internal maupun untuk eksternal jemaat. Jadi tetap bahwa diakoni ini berjalan, ada saling empati antara jemaat yang masih mampu untuk mereka memberikan kepada jemaat yang kesulitan karena dampak efek COVID-19 ini. Baik, puji Tuhan. Jadi meskipun kita merasa banyak kendala, kesulitan, khususnya dengan pandemi ini, tapi gereja terus memiliki komitmen untuk tetap melakukan pelayanan, juga mencoba untuk menjangkau orang-orang yang mungkin terdampak baik di dalam lingkungan gereja maupun yang ada di luar lingkungan gereja. Oke, tahan dulu, Jatnika. Nah, saya ingin juga ada pertanyaan nih yang muncul ya untuk rasanya untuk Pak Kurnia ya. Mohon diceritakan bagaimana dinamika pelayanan untuk KPA atau sekolah minggu dan musik gerejawi. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau tadi kita sudah bicara bagaimana pelayanan keluar begitu ya, tapi bagaimana ini pelayanan yang sifatnya ke dalam gitu ya, atau pengembangan dari generasi begitu ya, lintas generasi dari anak-anak kita di sekolah minggu, bisa diceritakan Pak Kurnia? Baik, pertama dari segi segmen ataupun kategori dulu ya, kategori
anak-anak, dan sampai seterusnya. Nanti berikutnya soal musik gereja. Yang pertama tentang segmentasi anak. Kami dari tim penulis menuliskan cukup banyak hal-hal yang berhubungan dengan kategori secara umum. Bukan hanya anak-anak, tapi dari anak, remaja, pemuda, kaum perempuan, kaum pria, sampai kaum lanjut usia. Itu semua direkam dalam buku Tanah yang Dipatok Allah. Memang jujur ada porsi yang cukup besar untuk anak-anak. Dan kami beri judul, Apakah Aku Penjaga Adikku? Itu judulnya, menceritakan tentang pelayanan anak-anak di dalam buku Tanah yang Dipatok Allah tersebut. Sebetulnya dari judul tersebut, ini kutipan dari Alkitab juga ya, bagaimana itu sebuah pertanyaan Kain ketika ditanya, mana adikmu? Kemudian Kain menjawab, apakah aku penjaga adikku? Ya memang pertanyaan ini menarik. Betul sekali, artinya di dalam gereja tersebut, gereja kita ini ya, gereja dimanapun, ya, khususnya jemaat GKP Bogor, gereja adalah sebuah keluarga yang terdiri atas bapak, ibu, kakek, nenek mungkin, dan juga kakak, adik. Jadi di situ terjadi. Maka ketika ada adik-adik yang paling kecil ini mendapatkan pelayanan, secara otomatis si kakak akan menjadi punya tanggung jawab yang lebih untuk menjaga adik-adiknya juga. Nah, kondisi ini harus terbentuk dalam gereja. Puji syukur kami mencatat beberapa kegiatan sekolah minggu itu cukup baik dalam mengatur, mengelola bagaimana kondisi tersebut terjaga. Yang kami soroti dalam buku Tanah yang Dipatok Allah adalah ketika kegiatan pekan belajar libur besar, pekan belajar Alkitab libur besar, PBALB. Itu kami catat cukup banyak di buku tersebut karena kami menganggap bahwa di situ proses pembinaan anak-anak dan kakak-kakaknya terjadi. Seorang anak sekolah minggu akan menjadi kakak pada periode tertentu. Demikian juga pada berikutnya lagi dia akan menjadi pemuda. Berikutnya lagi akan menjadi seorang dewasa. Jadi proses ini yang harus bisa terus dipegang oleh gereja. Bagaimana membina jemaat dari mulai anak-anak hingga ke jemaat dewasa, bahkan hingga ke lanjut usia. Khusus mengenai anak-anak sekali lagi, berikanlah peranan kepada anak-anak yang sudah masuk ke dunia remaja, untuk terus mempunyai porsi menjaga adiknya. Dalam salah satu kegiatan kami catat juga itu kegiatan PBALB, bagaimana anak-anak sekolah minggu yang sudah masuk ke dunia remaja kemudian menjadi kakak pembimbing. Bahkan sempat dituliskan sebagai kambing waktu itu. Kambing itu singkatan dari kakak pembimbing. Hal ini positif kalau menurut saya. Kalau itu bisa dilanjutkan, bahkan sebaiknya terus dilanjutkan, maka akan tercipta sebuah regenerasi yang utuh. Tidak terputus-putus. Jadi pentingnya membangun sebuah, terutama dari umur anak kecil sampai pemuda, itu yang menjadi sorotan atau tekanan yang penting. Di situ fokusnya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tersebut. Iya, sangat menjawab. Jadi ada istilah kambing ya. Iya, kambing. Oke, tadi pertanyaannya ada yang belum terjawab Pak Kurnia tentang bagaimana perkembangan dari musik gerejawi ya. Seperti kita ketahui bahwa musik gerejawi itu adalah bagian penting baik dari sisi peribadatan dan dalam konteks sejarah tentu saja musik itu menjadi bagian yang penting. Baik, terima kasih. Ya, tadi saya belum sempat menjawab tentang musik gereja ya. Menarik ketika Tanah yang Dipatok Allah juga mencatat, berusaha menggali sejarah bagaimana perkembangan musik gereja di GKP Jemaat Bogor. Ketika pada waktu ya agak menyinggung di Surya Kencana sedikit ya, musik gereja yang dikembangkan adalah paduan suara. Paduan suara boleh, ini berasal dari salah satu narasumber senior yang kita temui ya, bahwa musik gereja atau paduan suara pada waktu itu menjadi kekhasan GKP. Jadi musik akapela atau tanpa bernyanyi tanpa iringan musik secara paduan suara itu menjadi kekuatan tersendiri buat gereja Kristen Pasundan. Dan ini bahkan menjadi kekhasan GKP. Ya, setelah kemudian berlanjut menjadi persoalan dalam catatan sejarahnya ketika yang mengikuti paduan suara itu cenderung hanya generasi yang sudah berumur atau sudah tua, kurang menjadi peminat atau kurang diminati oleh anak-anak muda. Anak-anak muda lebih cenderung mengembangkan jenis kelompok musik tanpa partitur ya disebutnya ya, sebutlah vokal group begitu. Mereka biasa membagi suara, itulah harmonisasinya di situ. Nah, sempat
kami catat juga bahwa hal itu menjadi semacam kontradiksi antara generasi yang sudah tua dengan generasi yang muda. Coba belajar notasi, jangan menebak-nebak nada pakai feeling saja begitu ya. Jadi ini menarik ketika anak muda mulai terlibat dalam paduan suara. Kemudian juga dikembangkan ada pesta paduan suara yang terdiri atas kaum muda dan juga kaum yang sudah senior atau kaum dewasa. Disitulah belajar bersama-sama mengembangkan musik gereja. Hal yang terpenting yang kami catat juga dalam buku Tanah yang Dipatok Allah adalah ketika mulai dibentuk komisi musik gereja dan KLMG waktu itu komisi liturgi dan musik gereja. Jadi komisi ini yang mengurusi tentang musik-musik gereja, tentang puji-pujian yang ada dilakukan di peribadahan, bahkan mulai dikembangkan tentang petugas-petugas pemusiknya. Waktu itu memang musik di GKP Jemaat Bogor ini masih mengandalkan satu alat musik ya, organ. Tapi di situ pun mulai dikembangkan bagaimana pemain organnya bisa bergantian, bisa bergilir. Saya pikir itu sejarah yang cukup pesat perkembangannya sejak di Ahmad Yani. Sejak di Ahmad Yani kemudian KLMG ini berubah menjadi KMGB. Nah di sini mulai dikembangkan ada kata B itu budaya. Betul tadi Pak Rizky mulai menyinggung budaya. Bagaimana melalui musik gereja ini GKP Bogor bisa mengembangkan budaya, dalam hal ini budaya Sunda. Pada awal KMGB ini dibentuk, budaya Sunda dimasukkan dalam bentuk lagu-lagu Sunda. Puji Tuhan kita menggunakan Kidung Kabungahan sebagai salah satu buku referensi puji-pujian yang dilakukan di kebaktian-kebaktian GKP. Kemudian KMG ini berubah lagi menjadi KMG saja, karena fokusnya hanya kepada musik gereja saja, secara universal, secara lebih luas. Di sini lebih berkembang, karena anak-anak muda yang muncul, mulai menunjukkan potensi, mulai menunjukkan minatnya terhadap musik gereja. Maka mulailah terbentuk beberapa kelompok yang ya positif, artinya ada kelompok angklung, kelompok kita punya alat musik ini juga kolintang mulai dibentuk di situ, dan juga band secara ya mungkin kalau zaman sekarang disebut full band gitu ya, mulai berkembang. Ini juga berkat dukungan anak-anak muda yang mulai melihat atau mulai merasakan dinamika musik itu menjadi nyawanya kegiatan peribadahan. Saya pikir ini hal yang positif ya. Sampai sekarang meskipun dalam kondisi pandemi tetap selalu ada jalan bagaimana bisa memuji Tuhan, mengembangkan musik gereja. Saya pikir ini masih terus berjalan. Begitu. Iya. Perkembangan pelayanan jemaat kita tidak lepas dari kehadiran mereka. Kehadiran mereka masing-masing mewarnai kehidupan pelayanan di jemaat kita. Gaya pelayanan yang berbeda, kemudian latar belakang berbeda, itu sangat mewarnai sekali. Dan bersyukur kita punya para gembala yang luar biasa, yang dari 95 ya kalau kita catat sampai dengan saat ini memberi nuansa yang sangat positif bagi jemaat GKP Bogor. Dari mulai Pak Pendeta Rosi di tahun 90-an, kemudian dilanjutkan dengan Pak Megiana Hanafiah, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Yuyun, Pendeta Yuyun, ini pendeta konsulen yang hanya beberapa bulan mendampingi kita di sini, kemudian dilanjutkan oleh Pendeta Sulu, dan dari Pendeta Sulu ini kemudian sekarang ya Pendeta Leli, dan satu periode, dan sekarang puji Tuhan pendeta yang saat ini, Pendeta Dedan Nimrod, adalah pendeta yang ditabiskan sebagai pendeta di jemaat kita. Jadi belum satu periode, tapi pendeta muda yang luar biasa yang sangat mewarnai kehidupan jemaat GKP Jemaat Bogor. Dan mereka semuanya sangat luar biasa mewarnai kehidupan jemaat GKP Bogor dengan cara dan gaya pelayanannya masing-masing. Terima kasih penjelasannya Pak Jatnika. Jadi
gembala atau pendeta itu memiliki fungsi yang penting dalam memimpin gereja GKP Jemaat Bogor. Nah, ini menarik ya, Pak Kurnia. Kalau kita melihat dalam perkembangannya, khususnya di dalam gereja kita setelah tahun 95 sampai tahun 2020, ada penahbisan yang dilakukan di gereja kita, yaitu penahbisan dari Pak Pendeta Nimrod ya, yang juga saya sudah baca dalam bukunya, itu dijelaskan. Ya. Bisa ditambahkan informasi ini Pak Kurnia? Baik, terima kasih Pak Rizky. Menarik sekali, memang sempat menjadi percakapan di kalangan jemaat ya, bahwa peristiwa penahbisan Deda Nimrod menjadi pendeta GKP di Jemaat Bogor kurang lebih tahun 2014 ya, 2016 ya kurang lebih, itu sebagai penahbisan yang pertama kali dilakukan di GKP Jemaat Bogor. Kami menemukan informasi baru ataupun berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, ternyata Pendeta Dedan Nimrod itu bukan yang pertama kali ditahbiskan di Bogor. Yang pertama kali ditahbiskan di Bogor adalah Pendeta Mintar Jarikin. Itu dilakukan pada Agustus kurang lebih tahun 1960. Ini tercatat di dalam dokumen-dokumen resmi Sinode dan juga dalam buku tulisan Pendeta Kurnia Aceh, Benih yang Tumbuh, disebutkan bahwa setelah Pendeta Christian Elia mutasi ke Depok waktu itu, terjadi kekosongan pendeta di Jemaat Bogor, lalu dipanggillah Pendeta Mintar Jarikin dan ditahbiskan sebagai pendeta pertama yang ditahbiskan di GKP Jemaat Bogor. Itu penjelasannya Pak Rizky. Baik, ini terima kasih nih Pak Kurnia. Jadi ada informasi baru bahwa pada tahun 1960 itu juga ada pendeta yang ditahbiskan di Jemaat Bogor ya Pak ya. Ini bagi saya juga ini baru dengar ya. Jadi mungkin para pemirsa juga ini ada satu hal yang baru buat kita ketahui bersama-sama. Nah, tetapi apa sih yang penting dari penahbisan ini gitu ya bagi Jemaat Bogor gitu kalau bisa dikatakan ya. Apa yang ditampilkan dalam buku ini untuk melihat situasi seperti itu? Baik, penahbisan memang sebuah proses panjang ya. Bagaimana seorang mahasiswa teologi kemudian lolos masuk ke masa vikariat dan seterusnya, akhirnya sebutlah menjalani proses menjadi pendetanya di salah satu jemaat, dalam hal ini Jemaat Bogor ya. Itu menjadi menarik ketika dua-dua pihak tersebut mengadakan kontak yang saling menguatkan menurut saya. Ketika masa vikariat, jemaat melihat seorang vikaris sebagai apa? Dalam buku Tanah yang Dipatok Allah, kami menuliskannya sebagai bahwa kami pernah menyapa Kak Dedan menjadi Pak Dedan. Itu sebuah perubahan juga. Bagaimana hal itu jemaat berproses. Tentu saja proses ini bukan hanya berlaku untuk pihak jemaat, tapi untuk pihak pendeta itu sendiri. Bagaimana Pak Dedan, dulunya tuh Kak Dedan, tentu saja punya pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, saya pikir ketika penahbisan itu terjadi, maka ada dua kebutuhan yang bertemu dalam jemaat tersebut. Kebutuhan untuk mendapatkan pembimbing, tapi di satu sisi lain juga kebutuhan dari pihak pembimbing untuk mendapatkan pengakuan dari jemaatnya. Itu yang bisa ditangkap. Baik, terima kasih atas penjelasan lebih lanjutnya Pak Kurnia. Jadi penahbisan juga dituliskan di dalam buku Tanah yang Dipatok Allah. Nah, tahan dulu, saya mau bertanya kepada Mas Riki. Bicara tentang pembangunan fisik di Ahmad Yani ini menarik karena semakin bertumbuhnya pelayanan itu membutuhkan juga ruangan-ruangan gitu ya. Nah, kalau kita simak dari foto-foto lama gitu ya, itu ada tambahan-tambahan fungsi bangunan gitu ya. Mas Riki bisa ceritakan bagaimana tambahan-tambahan bangunan itu disesuaikan untuk pelayanan komisi yang ada di GKP Jemaat Bogor. Iya, misalnya dari sekolah minggu yang tadinya kita berkebaktian di luar, lalu kemudian kita punya hanya satu ruangan untuk sekolah minggu di bawah, dan sekarang di atas juga udah ada tempat kebaktian untuk anak sekolah minggu. Lalu kita punya ruang klinik dan ya macam-macam.
Ya, jadi dulu belum ada ya ruang Belum, klinik belum, itu ya. belum. Kemudian setelah berkembangnya Berkembang layanan, tumbuh gagasan-gagasan baru. iya, jadi dia bertambah lagi. Iya. Baik, terima kasih Mas Riki untuk penjelasannya. Dan Bapak, Ibu, dan para pemirsa semuanya, sampailah kita pada akhir dari acara Bintang-Bintang ini. Kami sudah membacakan berbagai pertanyaan yang masuk dari para pemirsa. Mudah-mudahan penjelasan dari narasumber kita menjawab rasa penasaran atau yang ingin ditanyakan dari buku Tanah yang Dipatok Allah. Sebelum saya mengakhiri diskusi ini, saya akan minta dari tiap-tiap narasumber semacam closing statement gitu ya, yang berhubungan dengan pengalamannya atau harapannya ketika menjadi bagian dari buku Tanah yang Dipatok Allah. Dari Pak Kurnia dulu, singkat saja. Pengakuan iman kita diawali dengan pengakuan iman dari gereja segala abad dan tempat. Jadi pengakuan terhadap gereja segala abad dan tempat adalah pengakuan terhadap sejarah gereja. Sejarah gereja tidak bisa berhenti pada satu periode, akan terus berlanjut sampai Maranatha. Terima kasih Pak Kurnia. Dari Pak Jatmika. Baik, saya ingin jemaat ikut membaca buku ini. Mari kita simak apa yang isi buku ini bersama-sama. Tentunya banyak hal yang belum terangkum di sana, belum tertulis di sana. Maka kami akan sangat berterima kasih jika ada penulisan sejarah edisi, mungkin edisi revisi yang akan menambahkan banyak hal di sana, menggunakan warna-warna yang belum kita tulis agar buku sejarah yang akan datang lebih lengkap lagi. Baik, terima kasih atas closing statementnya. Dan sekarang saya kepada Mas Riki, ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa kita? Iya, kurang lebih sama seperti yang Om Iko. Yang saya ingin katakan adalah sejarah akan selalu koma, kecuali jika kita yang menginginkan sejarah itu dikubur dan menjadi titik. Oleh karena itu, cerita ini harus tetap berlanjut. Dan karena itu juga, tradisi penulisan harus terus dikembangkan supaya ini tetap menjadi sebuah cerita tentang kita, Jemaat GKP Bogor. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian, sejarah bukan hanya sesuatu yang ada di belakang. Tapi sejarah merupakan anugerah dari Tuhan untuk kita menjadi refleksi untuk kedepannya. Buku Tanah yang Dipatok Allah ini mencerminkan bagaimana kesetiaan dari Tuhan menjaga jemaatnya yang ada di GKP Jemaat Bogor. Diskusi ini saya harapkan dapat membantu kita untuk memahami bagaimana penyertaan Tuhan tersebut. Saya, Rizky Rinanto Sigit, mohon izin untuk undur diri dari talkshow ini, tapi bukan berarti ini adalah diskusi telah selesai. Kami berharap bahwa buku ini akan menjadi panduan kita untuk kedepannya, untuk semakin memahami sejarah gereja.